Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini adalah apapun masalahnya, Tuhan jawabannya. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bahwa apapun masalahnya, Tuhan jawabannya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami apapun masalahnya, Engkaulah yang menjadi jawaban bagi kami. Kau membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan menyaksikan video kesaksian dari Pak Yudi Tukijo. Berikut ini video kesaksian dari Pak Yudi. Dan ketika saya mengakhiri hidup saya, di situ ada sebuah suara yang berkata, "Yudi, anakku, apa yang kamu lakukan?" Di situ saya nangis, saya lempar pisaunya, dan saya nangis sejadi-jadinya waktu itu. Nama saya Yudi. Saat ini saya bekerja di suatu bank swasta terbesar di Indonesia. Saya sudah menikah, anak 2, istri 1. Sehari-hari saya ya melayani istri dan anak-anak saya. Saya juga sekarang terlibat pelayanan di JKI HK Kota. Masa kecil saya lahir dari keluarga yang sederhana. Waktu masih kecil itu sedikit cupu ya, takut sama orang, selalu dibully. Tapi suatu saat saya merubah hidup saya. Saya ikut mulai belajar bela diri, dari berapa bela diri. Dan saat itu saya terlibat dengan teman-teman saya yang kebetulan geng motor. Karena saya ingin mencoba apa yang sudah saya pelajari. Dan ketika saya ikut terlibat dalam geng motor itu, saya merasa nyaman. Karena saya bisa menyalurkan sesuatu yang pernah saya dibully dengan orang, hari ini saya ngebully orang gitu. Saya menjadi tiap hari diomelin sama orang tua saya. Karena orang tua saya tidak senang dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Tapi dengan omelan mereka, saya makin tambah liar. Bahkan saya pernah pukul orang dan orang itu sampai pingsan, koma berapa hari di rumah sakit. Dan keluarga saya hampir udah stres gitu ya, karena kalau orang itu nggak sampai bangun saya bisa dipenjara. Awalnya saya masuk gereja itu karena ketidaksengajaan. Saya belum percaya Tuhan. Tiba-tiba adik saya pergi ke sebuah gereja gitu ya, dan saya bingung kok kenapa adik saya bisa
masuk ke dalam sebuah gereja dan adik saya bisa terlibat dalam pelayanan di gereja itu. Dan saya penasaran waktu itu dan saya bilang sama adik saya pengen ke gereja kamu. Tapi adik saya melarang karena saya orangnya itu gampang emosi, gampang marah. Jadi adik saya takut nanti kalau saya ke gereja nanti bisa terjadi keributan. Ternyata pas saya ke gereja, awalnya pertama memang saya merasakan ada sedikit ya namanya orang jalanan gitu ya. Tapi ternyata pas saya ke gereja itu ternyata beda. Ternyata di situ saya mendapatkan kehangatan, saya mendapatkan satu kasih yang luar biasa gitu. Kok ternyata kalau di geng motor itu saya tiap hari terlibat dengan berantem, dengan perkelahian, tawuran dan sebagainya gitu, kebencian, amarah gitu ya. Tapi ketika masuk gereja kok di sini ada sebuah rasa kayaknya hatinya tenang gitu, damai. Dan saya ketemu dengan seseorang gitu ya yang melayani saya. Dan melalui beliau saya bisa terima Yesus, dan melalui beliau saya bisa percaya dengan Yesus gitu. Waktu itu karena saya pengen punya sebuah rumah, saya pengen rumah saya itu nyaman untuk dikunjungi oleh orang gitu ya. Jadi saya membeli barang-barang dengan hutang gitu ya. Jadi saya beli semuanya dengan kartu kredit, dengan ambil hutang, dengan KTA di bank-bank lain gitu. Dan akhirnya sampai di satu titik saya nggak bisa bayar gitu ya, karena sifat saya itu gitu, karena keserakahan saya itu. Karena terjepit hutang itu, di situ saya stres banget, depresi banget. Bahkan saya bekerja di suatu bank terbesar gitu ya. Saya sampai dari rumah sampai jalan kaki untuk menuju kantor saya. Karena saya tidak punya uang sama sekali waktu itu. Dan karyawan di tempat saya bekerja itu dan atasan saya tahu gitu dengan masalah saya, dan puji Tuhan mereka menolong saya gitu ya. Di satu titik akhirnya saya benar-benar depresi banget karena saya udah nggak bisa bayar sama sekali. Semua orang debt collector tiap hari bergantian ke rumah saya gitu. Dan ketika itu juga istri dan anak-anak saya mungkin mereka juga kecewa dengan saya karena saya tidak punya perhatian kepada mereka, karena saya hobi sebuah olahraga itu sepak bola. Saya terlibat dengan sebuah klub sepak bola dan istri dan anak-anak saya meninggalkan saya karena udah hutang. Istri dan anak meninggalkan saya. Di situ titik terendah saya. Pada malam itu saya mengambil sebuah pisau dari dapur dan saya menuju kamar saya dan saya mau mengakhiri hidup saya. Dan ketika saya mengakhiri hidup saya, di situ ada sebuah suara yang berkata, "Yudi, anakku, apa yang kamu lakukan?" Di situ saya nangis, saya lempar pisaunya dan saya nangis sejadi-jadinya waktu itu. Dan ketika saya bangun pagi harinya, ada kekuatan yang baru buat saya gitu. Akhirnya puji Tuhan, sedikit demi sedikit saya hadapi semuanya gitu ya. Sampai akhirnya saya menjual rumah saya gitu ya. Dan akhirnya hutang-hutang itu sedikit demi sedikit akhirnya terselesaikan. Puji Tuhan, Tuhan membantu hidup saya. Saya sebagai seorang bapak buat anak saya itu sedikit kasar. Karena saya emang orangnya kasar, anak saya pukuli, saya gebukin kalau dia salah gitu ya. Walaupun dia salah nggak salah, saya suka mukuli dia gitu. Dengan mungkin kalau saya sedikit emosi dengan hal-hal yang lain, anak saya jadi sasaran. Tapi sekarang ketika saya hidup dalam Tuhan, saya mulai dipulihkan karena saya tahu hati seorang bapak gitu ya. Hati seorang bapak kalau dipulihkan, maka semuanya akan dipulihkan. Makanya kedamaian yang Tuhan berikan itu memulihkan saya, dan saya datang sama anak saya di suatu malam dan saya peluk dia dan saya bilang, maafkan papi kalau papi salah, kalau papi selama ini sering mukulin kamu, kalau mungkin papi pernah kasar gitu ya. Saya merubah hidup saya bilang saya maafkan papi. Dan saya sama anak saya waktu itu nangis, kita berdua nangis dan anak saya mulai dirubahkan. Dan kedamaian terjadi dalam hidup saya, yaitu kita membangun mesbah keluarga. Kita selalu tiap pagi kita mengawali dengan doa, kita mengawali dengan firman. Saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya Tuhan akan membawa saya semakin hari semakin naik bersama Tuhan. Dan akhirnya saya dipulihkan, istri saya dipulihkan, anak saya dipulihkan, dan akhirnya kita melayani di JKI Hakapata ini. Nama saya Azriel, saya umur 18 tahun, saya anak pertama dari Pak Yudi. Kalau menurut saya pribadi ya, sosok
papa saya ini atau Pak Yudi ini sendiri tuh sosok orang yang bertanggung jawab, apalagi buat keluarganya kayak sekarang ya, kayak buat istrinya, buat mama saya, dan buat saya juga. Dia juga orang yang suka memotivasi orang biar jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya dia tahu kayak rekan kerjanya di tempat dia bekerja, misalnya ada orang yang menurut dia sedang terpuruk atau gimana, dia nyamperin dan ngasih motivasi buat orang itu supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Dan dia juga orang yang menepati janji. Kalau dia ngomong, walaupun nggak tahu kapan, entah kapan itu pasti ditepati janji. Kalau ditanya untuk perbedaan, udah jelas jauh banget. Karena kalau dulu tuh papa orang yang selalu emosian, nggak bisa ngelarin masalah tuh dengan kepala dingin. Dan dia juga setiap di jalan misalnya ada orang yang ngelakson deh, langsung marah-marah, langsung berhenti, kayak ngajak berantem atau gimana lah. Dan sekarang tuh dia orang yang justru nggak pernah marah, mau diapain juga mau orang di jalanan, atau saya kadang suka buat kesalahan yang mungkin bisa bikin dia kesel, tapi dia malah nggak pernah marah sama saya. Dia selalu ngomong baik-baik, nggak pernah emosi juga sekarang, selalu nyaingin saya, nggak pernah kayak dulu lagi sih. Kalau untuk saya, buat papa tuh kedepannya semoga, terutama di dalam pekerjaannya, semoga dia terus menjadi kepala, terus naik, tidak terus menjadi ekor. Dan di dalam pelayanan juga semoga terus dipakai Tuhan untuk jadi lebih baik lagi, bisa melayani lebih besar lagi lah gitu, terutama di gereja GKI IHK Kota, dan juga terus bisa membimbing saya, membimbing mama saya atau istrinya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Yang pasti kalau dulu saya menyikapi sebuah masalah dengan keburu-buru, emosi, dengan kebencian, dengan kemarahan gitu ya. Tapi ketika saya sudah dipulihkan, saya dilawat Tuhan, ketika saya menghadapi masalah, saya cuma duduk diam datang sama Tuhan. Saya cuma berdoa dan saya meminta pertolongan pada Tuhan. Sampai saat ini pun ketika saya mau kesaksian di hari ini pun, dari hari Senin saya diserang penyakit gitu ya. Dulunya saya sempat marah-marah, ini penyakit gimana sih, nggak tahu aturan atau apa gitu ya. Tapi hari ini ketika saya dikasih sakit, saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan punya rencana buat hidup saya. Kedamaian itu pasti terjadi sih dalam hidup saya. Saya seperti tadi menyikapi masalah dengan santai gitu, tidak dengan emosi, dengan tidak marah-marah. Kalau dulu mungkin kalau saya punya hutang, saya akan cari hutang lagi untuk bayar hutang. Kalau sekarang ketika saya mengalami hal itu, saya lebih datang sama Tuhan, saya duduk, dan saya ketika saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, di situ ada kedamaian dalam hidup saya. Shalom, nama saya Pendeta David Ari. Hari ini saya menggembalakan gereja GKI IHK Kota. Puji Tuhan, saya bersyukur mengenal Pak Yudi dan hari ini melayani bersama-sama dengan saya. Beliau banyak cerita masa lalunya bahkan sebelum kenal dengan saya, bagaimana keterpurukan, bagaimana keluarganya, bagaimana masa lalunya, dan saya mengenal beliau sebagai orang yang benar-benar mensupport saya dan juga pelayanan ini dengan bidang yang Tuhan percayakan kepadanya, dan saya bersyukur hari ini dia bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Yang pertama, saya bersyukur kehadiran beliau di pelayanan ini. Yang kedua, dengan masa lalunya itu, lalu pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, saya tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang hebat nanti di sana. Dan melalui pelayanan ini kita akan bersama-sama membangun kerajaan Allah di bumi dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Pegangan saya adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini selalu menjadi kekuatan buat saya. Serumit apapun hidup kita, sekeras apapun, sebanyak badai apapun dalam hidup kita, percayalah Tuhan bisa punya jalan keluar yang lebih baik. Karena Dia adalah pembuat mujizat dalam hidup kita. Tipsnya adalah kita harus membangun kasih. Karena Tuhan aja mau mengasihi kita, kita sebagai manusia juga kita harus mengasihi sesama kita, ya, kepada orang tua, kepada
istri, kepada anak dan sesama. Kalau kita punya kasih, pasti yang namanya kebencian, kemarahan, dendam itu pasti hilang dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah saksikan kesaksian yang indah dari Pak Yudi ya. Bagaimana kehidupannya dulu yang terlibat hutang, emosi, stres ya. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah ya. Nah, kita sangat diberkati. Betul, ya. sangat dengan diberkati kesaksian ya. ini. Sangat diberkati. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Filipi pasal 4 ayat 13 ya. Dan ayat ini yang menguatkan dari Pak Yudi itu sendiri ya. Demikian firman Tuhan ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Amin. Puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan kesaksian Pak Yudi tadi ya. Bagaimana firman Tuhan ini telah menjadi pegangan dan kekuatan bagi Pak Yudi untuk percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada Pak Yudi. Sehingga apapun masalah yang dihadapi, bahkan serumit apapun masalah yang dihadapi oleh Pak Yudi ini, jawabannya hanya satu. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong Pak Yudi. Ya. Amin ya. Dan melalui kesaksian Pak Yudi tadi, kita dapat belajar, melihat dan diingatkan betapa besar kasih, anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kepada kita. Bagaimana tadi Pak Yudi yang tadinya orangnya kasar, egois, emosian, memukul anak, tidak mengasihi istri, sering ambil jalan pintas dengan berhutang dan mau bunuh diri, Tuhan bisa mengubahkan. Pak Yudi telah berubah menjadi pribadi yang hidup dalam kasih. Amin. Ini luar biasa ya. Perubahan ini mujizat sebetulnya ya. Pertolongan Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau Tuhan sudah menolong, semuanya akan berubah. Amin, ya. Nah, perubahan ini terjadi kenapa? Karena Pak Yudi dalam masalah berat itu datang ke gereja lalu mengalami jamahan kasih Tuhan, sehingga Pak Yudi merasakan dan menyadari betapa besar kasih Allah kepada Pak Yudi yang membuat Pak Yudi percaya dan menerima Yesus pada waktu itu, sehingga hidupnya dipulihkan ya. Bahkan dia berani menghadapi masalah hutang yang berat itu ya. Dan bahkan bertanggung jawab dan menyelesaikan semua hutang-hutangnya. Wow, amin ya. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa apapun masalah yang kita hadapi dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, hanya Tuhan jawabannya. Nah, ini penting banget ya. Hanya Tuhan jawabannya. Amin ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan memberi kita kekuatan untuk kita dapat menghadapi dan menanggung segala perkara. Dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah kita. Amin. Nah, ini ada ayat yang menguatkan kita juga dari Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Paulus sedang mengajarkan kita bahwa di dalam Kristus kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu kita harus selalu belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Artinya kita harus dapat menguasai diri kita dan keinginan kita. Sehingga kita dapat menjalani hidup kita dengan benar. Dan kita dapat berespon benar ketika menghadapi masalah. Amin, ini penting banget ya. Kita dapat berespon benar dalam menghadapi masalah. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa apapun masalah yang kita hadapi, hanya Tuhan jawabannya. Oleh karena itu, ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan mengubah hidup kita, memberikan kedamaian kepada kita, dan memulihkan kehidupan kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19.
Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan dan janji Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi jaminan kita, jadi penolong kita dan yang menjadi dasar iman kita dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita. Sebab Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bayangkan betapa luar biasanya janji Tuhan ini buat kita yang percaya, yang berharap kepada Yesus, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita untuk seluruh keperluan hidup kita, untuk seluruh keperluan kesembuhan kita, seluruh keperluan masa depan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi mulai hari ini percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan, baik untuk hari ini maupun untuk masa depan kita. Sebab hanya Yesus yang menjadi jawaban dan penolong dalam setiap masalah kita. Dan hanya Yesus yang dapat memenuhi dan menjamin segala keperluan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih. dengan tema apapun masalahnya, Tuhan jawabannya. Nah, ini ada beberapa DM masuk, kita akan baca. Shalom Bapak Ibu, saya Shalom Lola. juga. Shalom juga Lola. Berharap sudah menyaksikan ya. Demikian isi DM-nya. Saya mohon doanya Pak Bu, karena saya baru saja mengalami musibah. Saya habis digigit kuda selagi saya berolahraga berkuda. Saya minta doanya juga ya Bapak Ibu. Saya sadari dulu bermimpi agar bisa menjadi atlet balap kuda di jenjang internasional. Meski usaha saya dalam berproses mendatangkan musibah, semoga bisa berbuah baik. Tuhan berkati. Amin. Ya. Nah Lola, ini ada firman-Nya nih dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lola, kita berdoa ya. Apapun yang saudara Lola alami, saudari Lola alami, semua akan mendatangkan kebaikan ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami percaya firman ini terjadi untuk saudara kami Lola. Kami berdoa hari ini situasi yang dialaminya tidak membuat dia patah, tapi justru mendatangkan kebaikan supaya semangatnya tetap dan beri anugerah untuk Lola bangkit kembali dan mempunyai harapan untuk mimpinya ini terjadi dan digenapi. Kayak berdoa hari ini biarlah pemulihan terjadi di dalam masa-masa ini untuk bekas gigitannya jadilah sembuh, jadilah pulih, dan jiwanya kembali bangkit dan bersemangat. Dan Tuhan membuka jalan untuk semua rencanamu digenapi dalam kehidupan Lola. Bahwa semua mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa apapun masalahnya Tuhan jawabannya. Yang pertama, apapun masalah yang kita hadapi dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan jawabannya dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan yang kedua, segera bertobat, menerima Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan menerima dan dipenuhi dengan kasih-Nya yang memberi kelegaan dan kedamaian. Ketiga, bangkit dan jangan takut untuk menghadapi masalah yang ada. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggung dan menghadapi segala perkara atau segala masalah dalam kehidupan kita. Sahabat yang baik, apakah engkau sedang menghadapi masalah yang sulit dan rumit dalam hidupmu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, apabila engkau saat ini diingatkan oleh Roh Kudus untuk bertobat dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu, akui kesalahanmu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu percaya
bahwa saat ini juga Tuhan mengampuni, memberikan kelegaan, dan memulihkanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa apapun masalah kami hadapi, hanya Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap masalah kami. Kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat menanggung dan menghadapi segala perkara dan segala masalah dalam kehidupan kami. Karena Yesus memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolong.